Nah, kita sebenarnya sudah masuk ke kelas 2 ya, Systematic Literature Review. Terus kalau mau lanjut lagi, ini kalau di bahasa Inggris ya, ini saya sarankan nyoba ini Bu, tes review Bu. Jadi mereview soal-soal tes seperti soal apa namanya TOEFL ya, soal IELTS gitu. Itu kalau susahnya kalau tes review itu kita harus punya soal yang langsung dari pemilik hak ciptanya. Kalau TOEFL itu kan ITS ya. Nah, itu harus punya izin dari ITS dan soalnya resmi dari mereka. Dan harus punya consent letter juga dari mereka. Bahwasanya soal ini ya soal TOEFL yang diberikan ke kita itu bersedia untuk direview dijadikan bahan untuk studi gitu. Itu agak susah ya. Lebih kepada consent ethics ya. Ya, kayaknya kurang ya, karena kalau tes itu kan dia sudah resmi ya. Saya tuh sebenarnya tertarik ini kalau tes review ya, itu mereview soal-soal ada kan kita ini namanya tes bahasa Inggris itu yang resmi punyanya Kemendikbud ya, saya lupa apa namanya, ada itu ya. Nah, itu mungkin bisa ya, harus resmi ya. Dan tidak harus bahasa Inggris, bisa juga bahasa Indonesia. Itu saya juga tertarik itu. Tes UKBI, tahu Bu ya? Itu kan resmi. Nah, itu juga bisa. Ada artikelnya. Ini nanti kapan-kapan kalau mau saya share, kalau minta di-share bisa saya share. Oke, nah dan itu masih jauh ya kalau mau sampai ke artikel yang berbasis data. Karena itu susah Scopus itu Bu. Itu yang saya rasakan ya. Saya alhamdulillah pengalaman saya kan kemarin saya juga pernah sharing ya, artikel berbasis data itu yang tesis dijadikan artikel gitu. Itu alhamdulillah sekitar 100 jurnal itu mereject. Karena itulah ya yang kita ajarkan, yang kita dapatkan di perkuliahan itu ternyata beda dengan di lapangan. Tapi enggak apa-apa ya. Jadi kira-kira ini adalah paket dari bagaimana proses kita belajar menulis dan juga menerbitkan artikel di di jurnal Scopus, kira-kira gitu. Lanjut aja Pak. Oke, nah ini yang tadi ya SLR. Saya kira kalau definisi Bapak Ibu udah paham ya, tidak perlu ya saya jelaskan ya. Jadi intinya adalah SLR itu adalah artikel review artikel gitu, yang umum ya di semua bidang keilmuan dan di semua jurnal-jurnal Scopus yang ada ya, ada banyak. Biasanya ya macam-macam ya. Yang paling utama adalah assess. Jadi tugasnya adalah assess atau evaluate ya. Jadi menguji ya kualitas data, boleh ya. Data di penelitian empiris. Nah, itu kan juga harus paham ya. Penelitian itu ada yang disebut penelitian empiris, ada penelitian konseptual. Nah, SLR itu adalah membahas penelitian-penelitian yang berbasis empiris, jadi ada datanya gitu. Dan yang kita uji adalah macam-macam, bisa datanya, bisa teorinya, bisa metodologi penelitiannya, itu seperti itu. Jadi SLR itu tugasnya seperti itu. Ya, lanjut Pak, lanjut aja. Ya, ini contohnya ya. Nah, seperti halnya book review, tidak semua jurnal itu menerima artikel SLR. Ini yang perlu kita ketahui. Itu yang pengalaman saya ketika saya mengirim artikel SLR gitu ya, serampangan gitu, saya kirim-kirim saja, saya submit aja ke jurnal-jurnal itu, ternyata di reject dan alasannya adalah kami tidak menerima artikel SLR yang tidak commission ya. Commission itu yang dipesan gitu. Dan biasanya beberapa jurnal itu kalau menerima artikel SLR itu hanya dari pakar. Jadi harus prof ya. Prof itu maksudnya bukan prof ya, Indonesia ya. Jadi maksudnya bukan hanya ber-SK guru besar, tapi prof yang expert gitu. Jadi kalau seperti kita bahasa Inggris ini contoh ya yang berhak menulis SLR tentang TESOL gitu, itu kalau di kita mungkin ada Bu ya, namanya siapa? McAllister gitu ya. Nah, itu orang-orang kayak gitu ya. Atau banyak lah ya, ada ya seperti itu juga ya. Biasanya ya. Tapi tidak semua juga. Ada beberapa jurnal yang nerima artikel SLR dari istilahnya peneliti pemula, ada juga.
Nah, ini yang nanti akan saya tunjukkan beberapa ya. Ya, lanjut Pak. Ini contoh kalau untuk pendidikan ya. Bu Chelsea apa bidangnya? Komunikasi ya. Ya, nanti ada juga. Komunikasi ada juga, nanti kita lihat ya. Kalau pendidikan ini contohnya, Educational Research Review. Nah, ini juga penting ya. Dari namanya saja itu sudah kelihatan. Ada kata-kata review gitu ya. Jadi jurnal yang dari namanya saja sudah ada kata-kata review, itu pertama pasti nerima book review pasti. Terus yang kedua SLR. Nah, itu biasanya di setiap volume ya, volume atau terbitan jurnalnya itu paling banyak artikel review. Nah, itu. Jadi rata-rata ya. Ini contohnya Educational Research Review ini satu, ini di Elsevier ya, atau Science Direct namanya. Nanti bisa Bapak Ibu cek pendidikannya. Lanjut. Nah, ini contohnya untuk artikel SLR ya. Jadi kadang ada di judulnya itu ditulisi gitu ya, a systematic literature review, kadang ya, dan itu yang paling sering. Tapi kadang nggak disebut juga, dan itu nggak masalah ya. Meskipun sebenarnya dia adalah artikel SLR, atau intinya adalah artikel yang mereview literatur penelitian. Oke, lanjut. Nah, ini kalau yang bidang kesehatan ya. Yang Bu Laili itu kalau nggak salah nursing ya, atau siapa ya tadi. Nah, itu ini kalau mau mencoba. Ini salah satu jurnal kesehatan ya, tentang addiction itu apa ya? Kecanduan ya. Kecanduan itu macam-macam ya. Ada yang kecanduan obat, kecanduan alkohol, gadget, itu juga masuk sekarang. Nah, itu kalau mau ke sini ya. Lanjut. Terus Pak. Banyak sebenarnya ya. Jadi meskipun ada beberapa jurnal yang menerima artikel SLR, tapi tidak menerima artikel SLR dari pemula itu, tapi ada yang menerima juga ya. Jadi kita nyari yang menerima saja ya. Ada SLR, ada scoping review. Saya kira nggak perlu diperdebatkan ya apa bedanya, terus nggak usah dicari, intinya sebenarnya sama, paling berbeda sedikit gitu ya. Mungkin kalau scoping itu seingat saya yang dilihat contoh perkembangan penelitiannya gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun bagaimana gitu ya. Kalau systematic literature review kadang bisa melihat contoh kalau di pendidikan bahasa Inggris ini kami kebetulan tim iRecall ini sedang memproses 2 artikel SLR. Yang pertama yang berbasis country ya, negara. Jadi penelitian tentang pendidikan bahasa Inggris di SD di Indonesia. Itu ya Mbak Yunita ya, kita ya. Di jurnal namanya Education 313 ya. Education 313 nanti kami tunjukkan juga. Education 313 ini mohon maaf ya Bapak Ibu yang bukan pendidikan ya. Tentang pendidikan sebenarnya anak usia dini ya, PAUD sampai, dari kata-kata 313 ini aja udah nampak ya, itu maksudnya tahun ya, usia. Nah, ini dari PAUD sampai SD. Nah, begini ya kira-kira ya. Nah, kami sedang memproses ini Q2. Kenapa ya? Oh, kabel. Nah, ini Q2, ini ya, jadi PAUD dan SD. Kebetulan kami topiknya adalah tentang penelitian ya. Jadi review artikel penelitian tentang pendidikan bahasa Inggris di SD, kan sesuai ya, di Indonesia. Itu lebih mengerucut lagi. Yang konteksnya hanyalah Indonesia. Terus yang kedua, kami juga ini karena kebetulan kami bidangnya pendidikan bahasa ya Bapak Ibu ya. Nah, kami sedang menulis juga artikel SLR di Innovation in Language Learning and Teaching. Ini Q1 ya. Ini kalau di pendidikan bahasa mungkin terkenal juga ya. Itu tentang pendidikan bahasa Arab ya, sebagai bahasa pertama, kedua, dan asing. Nah, itu kami kebetulan ya, 2 ini yang sedang kami kerjakan. Oke, lanjut Pak.
Ini yang BK ya, Guidance and Counseling. Ini Q3, sekarang sudah Q3, British Journal of Guidance and Counseling, ini juga menerima artikel SLR. Ya lanjut Pak. Ini untuk yang sangat ini ya, apa namanya, spesifik bidangnya. Lanjut terus. Ya itu contoh-contoh aja. Nah ini ya, yang sejenis itu banyak istilahnya. Lanjut Pak. Itu kadang disebut dengan CLR, Critical Literature Review. Sebenarnya semuanya kritikal ya, semuanya kritis, membahas kekurangan kelebihan dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Terus lanjut, itu ada scoping ya yang tadi saya sebut ya. Terus ada istilahnya meta analisis, ada namanya state of the art. Nah, dari 5 jenis artikel literature review, yang paling tebal itu yang nomor 4, state of the art. Ini kebetulan ada jurnal namanya Language Teaching, terbitan Oxford Academic ya, atau Oxford University Press. Itu apa, halamannya sekitar 30 sampai 40 halaman. Padahal hanya satu artikel itu, Bu. Itu state of the art. Dan itu kalau lihat isinya ya, untuk menulis ya silakan. Dengan Mbak siapa? Mbak Devi ya. Ya, silakan, boleh di sini boleh. Ya, silakan. Maaf ya, kami sudah mulai duluan ya. Oke. Terus yang terakhir adalah bibliometrik ya. Bibliometrik itu kalau mau disebut Bapak Ibu, ini mungkin tidak ada di materi saya. Ada 2 jenis artikel SLR ya. Penghapusnya ya. Yang pertama, ini tergantung pendekatannya ya Bapak Ibu ya. Lah, iki apa tuh ya? Oh, permanen ya Allah. Parah. Yes, nggak apa-apa. Pak saya nanti tolong ya. Ya, jadi ada 2 jenis artikel SLR. Yang pertama disebut dengan kualitatif SLR, gitu ya kira-kira ya. Terus yang kedua kuantitatif SLR. Nah, itu seperti itu. Disebut kualitatif karena pertama, jumlah artikelnya tidak banyak. Ya, disebut tidak banyak itu bisa disebut apa ya? Mungkin di bawah 100 mungkin ya, di bawah 100, di bawah 50 juga bisa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita apa ya? Ya kalau kualitatif itu kan kita tidak menggunakan rumus-rumusan ya. Karena memang sedikit, jadi kita membahas satu persatu kira-kira. Nah, kalau yang kuantitatif itu yang biasanya penelitiannya yang direview itu bisa 10 tahun, 20 tahun, yang mengakibatkan jumlah artikel yang direview itu bisa sampai ratusan. Dan itu mereview satu persatu dari ratusan itu kan nggak mungkin. Makanya ada istilah kuantitatif itu ya, menggunakan saya lupa istilahnya. Dan itu ada di bibliometrik ya. Jadi menggunakan ada rumusannya gitu. Jadi bahkan menggunakan aplikasi ya, software gitu, untuk menentukan tren-tren dan seterusnya. Saya kebetulan bukan ahli di bidang bibliometrik ya, karena saya bukan penganut kuantitatif juga ya. Jadi saya lebih suka yang kualitatif ya. Jadi nggak usah banyak-banyak jumlah artikel yang direview, mungkin 30 sampai 10 saja. Nah, itu tergantung bagaimana kita menspesifikasi ya, mengerucutkan topik penelitian yang mau kita review gitu kira-kira. Gitu ya. Ya, lanjut. Ya, ini definisi saja, jadi bisa langsung lanjut terus. Sebenarnya pada intinya semua kritikal ya, kritis, yaitu menyajikan kelebihan dan kekurangan. Dan SLR selain menyajikan kelebihan dan kekurangan penelitian yang sudah ada, itu juga menunjukkan kira-kira arah pengembangan keilmuan ataupun penelitian yang selanjutnya itu mau kemana, apa saja yang perlu kita teliti, gitu ya kira-kira ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh ada juga kalau untuk pendidikan bahasa, balik Pak. Ini namanya Language and Education. Ini Q1 ya, ada di Taylor and Francis atau di Routledge.
itu juga menerima artikel literature review. Lanjut. Terus ya ini definisi saja. Saya kalau menjelaskan definisi itu kayaknya intinya sama gitu aja. Paling beda-beda sedikit saja. Nah, ini yang tadi ya, addiction research and theory. Lanjut. Kalau jurnal-jurnal kesehatan itu rata-rata dia menggunakan istilah scoping review ya. Saya kurang tahu kenapa kok disebut scoping ya. Mungkin ada apa namanya karakteristik tersendiri. Lanjut Pak. Meta analisis ya, itu juga sebenarnya masuk ke ranah artikel literature review, hanya saja dia penyajiannya mungkin lebih sistematis lagi mungkin ya. Nah ini contohnya. Ya lanjut. Nah ini yang state of the art. Lanjut Pak. Terus, nah ini yang saya bilang tadi Bu ya, language teaching. Ini punya, bukan Oxford, ternyata Cambridge ya, University Press. Itu Q1 dan itu David Noonan ada di situ ya. Terus siapa lagi? Pokoknya pakar-pakar pendidikan bahasa itu ada di sini semua. Kanagaraja ada di sini. Terus siapa lagi ya? Itu tergantung apa kepakarannya apa. Dan ini jumlah halamannya coba dilihat ya, 297 326 ya. Itu aja 26 itu 26 halaman, tambah 3 udah 30 halaman ya. Itu pusing itu. Itu kalau di sini ya itu ada kata-kata we provide an exhaustive review. Exhaustive itu kan artinya capek gitu ya, karena saking banyaknya artikel yang direview gitu. Oke lanjut. Terus ya, nah ini yang bibliometrik ya, dia kuantitatif, dia ini contoh ya, dari penelitian-penelitian tentang ini pendidikan di Southeast Asia ya, di Asia Tenggara mulai 1996 sampai 2019, berarti itu kira-kira 20 tahunan ya. Nah itu pasti banyak itu. Coba itu ada berapa ini, kelihatan nggak? Nggak ada pointer ya. Nih 13.527 dokumen. Dokumen itu maksudnya penelitian ya. Nah, itu kan nggak sedikit ya. Kalau mereview satu persatu, wah nggak mungkin. Ya, iya bayangin aja 13.000 itu bagaimana ya. Oke, jadi satu-satunya cara kita menggunakan metode kuantitatif ya, pakai software, pakai ini dan seterusnya. Ya lanjut. Oke, ini perbedaan ya. Ini saya ngambil dari Google aja. Lanjut Pak. Ya ini kayak gini ya. Jadi kalau systematic review itu ini semua jenis artikel review ya. Terus di dalamnya lebih mengerucut ke systematic review. Terus ke bawah lagi ke lebih mengerucut lagi yaitu meta analisis ya. Ya lanjut. Ya ini juga ya teori-teori aja ya. Jadi meta analisis itu lebih mengerucut lagi ya. Jadi perbedaannya sedikit sekali dengan yang sistematik. Lanjut. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Kalau untuk Scopus saya menyarankan jangan ke jurnal-jurnal Scopus yang berbayar ya. Karena kenapa? Ya banyak hal. Pertama, jurnal Scopus yang berbayar itu biasanya itu kurang bisa dipercayai ya. Dan dalam jangka waktu tertentu meskipun dia masih terindeks Scopus itu akan discontinued biasanya yang berbayar itu ya. Dan itu yang kita khawatir ya. Kalau discontinued kan wah, berarti tulisan kita ya dia websitenya hilang gitu kan. Artikel kita yang sudah terbit juga sudah tidak bisa dicari di online lagi ya. Itu jangan sampai. Nah saran saya, carilah jurnal-jurnal Scopus itu yang dari database ini ya. Pak Tito sudah pernah dengar Taylor and Francis? Sudah ya? Ya mungkin ya. Ya ada Wiley, ada Springer, ada Sage. Ini istilahnya database atau penerbit jurnal ya. Seperti itu. Kayak tadi yang saya tunjukkan ada language teaching itu terbitan bisa lanjut Pak. Pak Aston ya. Yaitu ya Cambridge Score atau Cambridge Score ini
punyanya Cambridge University Press ya. Nah, ini bagus ya. Ada 8 database atau 8 penerbit dunia yang menerbitkan jurnal-jurnal yang berkualitas ya. Ada Oxford. Saran saya sebelum ke jurnal-jurnal Scopus yang macam-macam ya, mau kemana-mana gitu ya. Mungkin ada yang terbitan universitas, terbitan organisasi dan seterusnya. Awali dari sini dulu. Karena para pakar-pakar itu mesti ke sini dulu ya. Ada 8 gitu ya kira-kira. Ya, lanjut Pak. Lanjut saja terus. Nah, ini kecuali ini ya. Kecuali kalau di Taylor and Francis itu jangan di Cogent. Cogent itu ada banyak, ada Cogent Education, Cogent Management, Cogent bisnis ya, ada juga ya. Cogent Health itu juga. Nah, itu Cogent itu berbayar, meskipun Taylor and Francis dia berbayar. Saya hampir aja mau terbit ya, tapi nggak jadi. Biayanya sekitar 20 apa 25 jutaan gitu ya. Itu kalau menerbit di situ. Nah, itu meskipun dia masuk ke Taylor and Francis itu kurang bagus. Prosidia itu juga, itu orang Indonesia banyak itu yang di Prosidia itu, Science Direct itu jangan ya, itu berbayar. Meskipun terindeks Scopus, saya nggak tahu akan ada saatnya discontinue itu nanti. Ya, Helion, itu banyak juga itu ya. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Meskipun Science Direct ya, tolong hati-hati kepada jurnal-jurnal ini. Lanjut. Itu tadi warning berarti ya, yang itu tadi kecuali 3 itu ya. Bapak sudah pernah dengar itu? 3 itu? Yang pernah saya dengar itu MDPI ya. Oh ya, MDPI kalau Kemendikbud itu udah dilarang ya, Dikti itu udah nggak diakui lagi. Ya itu juga jangan Pak. Karena dasarnya terutama ini, karena berbayarnya itu loh, berbayar dan proses reviewnya itu kurang. Ini bayangkan artikel yang lain ya, yang book review saja Bu Chelsea berapa kali revisinya? Oh nggak revisi ya, bagus ya berarti. Revisinya sama mentor ya. Ya karena mungkin mentornya udah pengalaman gitu ya. Kalau bimbingan saya itu sampai 2-3 kali revisi, itu book review saja. Nah apalagi artikel penelitian semacam ini, ya itu bisa berkali-kali revisinya. Gitu kira-kira Pak ya. Ya jadi hati-hati. Ini padahal dari penerbit yang terkenal ya, yang terkenal tidak yang bisa dipercaya gitu ya. Tapi ada juga ternyata celahnya. Ya lanjut. Ya terus ini websitenya ya, bisa nanti Bapak Ibu searching saja. Ya lanjut Pak. Wiley. terus Springer ya, Sage. Ya Oxford, ya terus Cambridge ya, Cambridge Score ya, itu ada tulisannya juga Cambridge University Press ya. Tapi untuk jurnal itu disebut Cambridge Score. Science Direct ini ya, mungkin juga sudah pernah tahu juga. Terus lanjut. Emerald, saya jarang sekali di Emerald, tapi ada beberapa jurnal yang bagus juga di Emerald ya. Lanjut. Oke, ini tips sekarang Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut di sini ya. Kalau ingin menulis artikel SLR, saran saya ya, jangan menentukan topik sendiri. Jangan. Oh, saya mau nulis tentang ini, jangan gitu dulu. Karena belum tentu topik yang Anda tulis itu menarik ya, menarik editor, menarik bagi para editor jurnal ya. Topik yang bagus itu adalah topik yang menarik bagi editor jurnal ya. Jadi jurnal ini, makanya nanti saya ajari cara memetakan topik-topik penelitian ya, atau topik-topik SLR yang kira-kira menarik untuk editor jurnal ini. Itu nanti kita belajar ya. Ya, tapi setidaknya ini yang paling utama. Saya sering sekali ketika menulis artikel SLR itu udah capek-capek kita kerjain, dia bilang topiknya jadul gitu Pak, jadi tidak menarik dan kami tidak tertarik dengan artikel SLR Anda. Nah itu yang kita udah capek-capek ini masalahnya gitu ya. Ternyata alasannya karena topiknya gitu. Itu topiknya harus dimasak benar-benar ya. Nah, gitu kira-kira. Oke, terus ya
artikel-artikel ataupun referensi yang kita review itu usahakan ya dari jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh penerbit yang tadi juga, Taylor and Francis gitu juga ya. Kemarin ada yang tanya, kalau artikel dari jurnal Sinta gimana gitu ya. Sebaiknya dihindari gitu. Karena mereka ya jurnal Sinta mungkin belum menginternasional, kecuali jurnal Sinta yang sudah Scopus ya. Nah, karena kan Scopus itu yang menandakan cakupan atau istilahnya jangkauan pembacanya itu sudah internasional kalau Scopus. Oke, itu Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, cara menulisnya itu jangan ngarang gitu ya. Dan ini sebenarnya tips dari saya dan juga dari guru saya, menulislah mengikuti pola dari teks mentor istilahnya atau mentor teks. Artinya apa? Dari contoh artikel yang sudah terbit, polanya itu gitu ya, cara menulisnya atau bahkan istilah-istilahnya bisa kita pakai juga gitu ya, beberapa kata. Jadi biar kalau bahasanya orang bahasa Inggris itu sophisticated gitu ya. Oke. Terus yang terakhir ya ini, pantang menyerah. Diri cek sekali, jangan langsung motong gitu bahasa Jawanya. Ya, jangan. Oke, lanjut. Oke, aspek-aspek yang direview ya, bisa pertama teorinya. Jadi artikel-artikel ini kita kumpulkan, dia pakai teori apa artikel ini, yang kedua pakai artikel apa teori ini, dan seterusnya. Nah itu bisa kita uji gitu ya. Oh, kebanyakan penelitian tentang manajemen perusahaan itu menggunakan teorinya orang ini gitu. Berapa jumlahnya yang menggunakan teori? Terus yang selanjutnya artikel yang lain menggunakan teori orang ini dan seterusnya ya. Nah, terus mungkin nanti evaluasinya ada satu atau dua teori yang seharusnya digunakan untuk penelitian topik ini. Nah ini kenapa kok belum ada? Nah itu nanti rekomendasi pada penelitian selanjutnya. Nah gitu ya, nanti bisa juga konsepnya, metodologinya, metodologi itu sama ya, metodologi yang digunakan ini yang belum ada ini ya gitu. Terus nanti data empirisnya juga bisa kita evaluasi. Lanjut Pak. Banyak ya, itu diantara yang bisa kita. Nah ini proyek SLR iRecall yang tadi saya sebutkan. Lanjut Pak. Nah ini ya. Nah kalau yang sudah pernah menulis artikel book review itu caranya sama. Pertama kita mengirim email kepada editor itu dulu. Jadi jangan ditulis dulu. Ini ya contoh ya, yang Education Series 13 ya, Q2 atau ESCI ya di WOS-nya. Jadi kami mengajukan dulu ke editor ini namanya Mark ya, Profesor Mark Brunet dari saya nggak tahu ini Inggris atau Australia. Nah kami mengajukan topik yang tadi ya, Systematic Literature Review tentang pendidikan bahasa Inggris di SD di Indonesia. Nah itu akhirnya dijawab seperti ini ya. Thank you for your message. The topic you wish to focus on is of course. Nah kalau udah diiyakan topiknya, baru kita eksekusi artikel ini ya. One that is relevant to education series 13. Jadi sama kayak book review sama. Email dulu ke editornya. Itu ya. However, that all submissions ya pasti nanti ada reviewnya. Itu pasti ya. Terus kalau diterima nanti ini ya diteruskan ya. Banyak itu ya. Tergantung hasil review di accept atau tidaknya. Oke, lanjut. Ini yang satu lagi kami juga sedang kerjakan. Dia bilang my advice would be to ensure ya. Dia pasti selalu bilang begini ya. Artikel Anda, tulisan Anda tolong harus menyinggung scope dari jurnal kami ini ya, harus mendemonstrasikan innovation karena jurnalnya kan judulnya innovation ya. Jadi kalau bayangan kami waktu itu kami akan menunjukkan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para peneliti ini gitu. Apa saja itu yang diangkat ya. Nah ini ya, we don't commission articles ya, jadi mereka tidak, artinya kami
tidak dipastikan ini terbit itu enggak atau accepted ya. Jadi tetap harus mengikuti proses review. Lanjut, Pak. Ya, itu selesai. Lanjut, Pak. Lihat referensinya banyak ya, nanti bisa dicek. Oke, kita habis ini praktek ya, tapi silakan yang mau bertanya, silakan. Saya tadi agak miss, Mas Fitri. Ya, Bu. Kan ada yang mirip-mirip ya. Ya, istilahnya ya. Ya, SLR, meta analisis, Ya. meta sintesis. Kalau meta analisis itu lebih kuantitatif ya, karena dia tren yang dicari. Gitu. Tetap bisa kuantitatif, bisa kualitatif sama, Bu. Iya. Berarti apa namanya salient difference Perbedaannya ya. dari ketiganya itu yang paling dasar. Ini kalau yang saya pahami ya, ya. Kalau meta analisis itu dia melihat penyebaran ya, penyebaran penelitiannya. Jadi secara geografisnya itu meta analisis ya. Jadi penelitian ini di negara mana? Penelitian ini contoh ya tentang pendidikan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Itu di negara Singapura bagaimana? Di negara Indonesia bagaimana? Jadi itu sih ya, lebih ke membahas geografisnya. Perbedaan kontekstualnya dan seterusnya. Kalau sintesis? Sintes maksudnya yang metasintesis saya kurang paham kalau metasintesis. Ya. Itu juga ada sih yang menggunakan istilah metasintesis gitu ya. Tapi intinya begini Bapak Ibu ya. Carilah contoh kalau Bapak Ibu mau nulis meta analisis, cari teks mentornya dulu. Cari artikel meta analisis. Nah, itu tinggal diikuti saja formatnya. Ya, karena kadang saya juga enggak tahu apa. Iya, betul. Jadi perbedaan format atau cara penyajiannya. Gitu, Ibu, ya. Ada lagi? Cukup ya? Kalau enggak ada kita langsung praktek ini. Gimana? Bu Chelsea? Kita langsung praktek saja ya. Nah, prakteknya begini Bapak Ibu. Silakan kita mulai dari database yang pertama dulu ya. Taylor and Francis. Silakan di laptop Bapak Ibu buka Taylor and Francis. Bisa, Pak? Buka Taylor and Francis. Langsung di Google ya. Nah, tugas Bapak Ibu adalah pertama ya, mencari jurnal-jurnal di bidang Bapak Ibu ya. Contoh mungkin bisa Pak buka Google, buka Taylor and Francis. Mau siapa ini? Bidangnya Bu Asmi atau teknologi pendidikan ya? Boleh. Oke. Oh lagi S3 Bu? Di mana Bu? Oh di UNESA. Teknologi pendidikan ya. Itu apa Pak judulnya Pak? Disertasi ya? Assessment apa? Online assessment. Oke, mungkin itu dulu ya. Nah, ya. Ini coba kita cari jurnal-jurnal yang membahas online assessment. Ya, yang menerima systematic literature review itu coba. Bisa Pak? Duh, loadingnya itu enggak ada ya. Ya, ini itulah wifi itu ya. Mungkin yang lain juga sambil dicari ya. Kalau di Taylor itu saya sukanya ketika kita nyari jurnal atau artikel yang spesifik ya langsung Pak. Itu bisa ya. Jadi mengerucut gitu. Sudah Pak. Di aja Pak. Langsung buka. Loading. Kata kuncinya mengikuti topik yang ingin Bapak Ibu bahas ya. Topiknya yang umum dulu, jangan terlalu spesifik ya. Nah ini contoh, sebenarnya saya ingin tanya online assessment dalam hal apa gitu ya. Karena kan pasti berbeda-beda. Apakah bahasa Inggris gitu ya, bahasa kan itu atau yang lain. Oke.
Ya, coba di ketik Pak, online assessment review gitu ya. Nah, ini ditambah dengan kata-kata review. Ya, Pakai booleannya pakai koma berarti atau langsung? langsung kayak gini aja. Assessment itu S-nya 2 ya. Apa itu Pak? S yang kedua enggak? Dulu ya. Ya, yang atau ini coba ya. When online and face-to-face counseling work together, assessing. Ya, kalau ini counseling maksudnya, psikologi. Ya, kira-kira asesmennya asesmen apa Pak? Terkait kompetensi. Jadi kita tahu pendidikan vokasi itu kan sangat Oh, vokasi. ya. Berarti ditambah online vocational assessment, mungkin gitu ya. S-nya yang satunya dikurang Pak. Vocational, yang assessmentnya S yang keduanya. Itu. Oh, bener ya? Bener. Iya benar. Oke. Ya kenapa kok garis merah? Oke, ya lanjut. Ini ya. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Sebenarnya topik Bapak itu terlalu spesifik. Jadi agak susah kita nyari contoh ya. Tapi kalau Bapak mau ya, untuk terutama tujuannya untuk menerbitkan artikel ini di Scopus ya, itu kita jadikan topiknya agak general, agak umum. Ini contohnya adalah review penelitian vokasi. Kalau ini di Inggris ya, selama 2002 sampai 2006. Kan kayaknya nggak terlalu banyak ini. Measurement and accessibility issues. Pak, sudah ketemu ya. Jadi saran saya topiknya jangan online assessment dulu, jangan. Jadi Bapak mereview penelitian-penelitian tentang vokasi tok di Indonesia. Wah, wes itu udah sangat mengerucut, itu sangat spesifik. Bebas wes. Ini contoh ya. Ini jurnalnya jenengan catat ya. International Journal of Training Research. Kalau vokasi itu kan ranahnya ke training kan, untuk bekerja kan. Nah ini saya nggak tahu, nanti dicek saja di Simago itu key-nya berapa. Berarti semacam grounded apa saja yang ada di Ya apa saja ya. Karena kan penelitian berbasis negara itu kan tidak banyak juga, terutama yang Indonesia. Kalau ini saran saya ya, nanti judulnya boleh apa ya, a review of vocational empirical studies in Indonesia. Tahunnya ya kita ganti ya, berarti sekarang 2023, 5 tahun saja. 5 tahun itu berarti 2018. Atau sejak SMK bimbing. Itu susah kita nyebut gimana ya. Kalau ukurnya tahunnya kita cari. boleh. Boleh. Atau begini, mulai kapan adanya artikel tentang vokasi di Indonesia, itu boleh. Tapi kan disampaikan kalau bisa jangan dari artikel Sinta. Ya. Apakah ini juga berlaku misalnya kita mau membidik jurnal ini, berarti kita carinya yang Scopus. Betul. Saran saya begitu. Karena mereka itu tidak mengenal Sinta. Iya, gitulah kira-kira. Kecuali Sinta yang Scopus ya, kan ada yang Scopus. Ya, kalau yang Scopus mungkin boleh lah. Ya. Ya, kan ada. Oke, itu ya. Jadi ini jangan catat ya, 1 sudah. Tapi ini coba Pak, publication date-nya diganti Pak. Karena takutnya tahun 2014 dia nerima artikel review, tapi sekarang udah enggak. Takutnya itu ya. Jadi sebenarnya sudah gampang ya. Dan dia masih nerima. Tahunnya diganti 2018 sampai 2023. Bisa nggak ke bawah? Nah itu. Atau 2020 sampai 2023 aja. Nah. Ini ya, jadi
perlu dikerucutkan Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena takutnya mereka sekarang sudah berubah kebijakannya karena kan jarak waktunya sudah jauh sekali ya. Ini ya. Nah, ini contoh coba influencing factors private online course. Nah, ini beda sedikit Bapak. Jadi kalau Bapak kan tadi kan online assessment ya. Kalau ini tentang pendidikan vokasi secara online. Karena kan masih terjadi sampai sekarang kan. Ya, atau kita 3 tahun ke belakang ini kan karena COVID ya, jadi penelitiannya kemungkinan besar tentang ini pendidikan online ya, pendidikan vokasi secara online. Nah gitu Bapak. Ini, nah jurnal ini interactive learning environments itu masuknya ke ranah ya tidak harus online, tapi online pendidikan online itu masuk ke sini juga. Ya, makanya meskipun ini vokasi gitu ya, karena dia tentang pembelajaran online bisa ke jurnal ini. Ini bagus ini kalau mau. Ini kayaknya bukan artikel review deh. Coba Pak, dibuka Pak. Yeah. Ke bawah, ke abstraknya. Oke, universities and college, however. Nah, ini survei ya, berarti ini artikel empiris dia, bukan artikel review. Tapi saya bisa memastikan jurnal ini ke atas Pak, interaktif ke atas lagi, interactive learning itu menerima artikel systematic literature review. Saran saya ini boleh dicatat, ini Q1, Bapak email kepada editor ini ya, editor jurnal ini. Saya ingin menulis artikel systematic literature review tentang penelitian. Ini berbeda lagi ya sama yang pertama tadi ya saran saya. Kalau saran saya yang tadi itu penelitian vokasi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir yang mau direview. Kalau ini beda, ini karena ini bukan jurnal vokasi ya, ini jurnal tentang lingkungan pembelajaran interaktif gitu, interactive learning environments. Di dalamnya termasuk pembelajaran online. Nah, itu. Kalau sekarang masih relevan ya membahas itu. Apa saran saya yang kedua kalau mau ke jurnal ini, yaitu penelitian tentang pembelajaran tentang pendidikan vokasi secara online. Dan itu tidak fokus di Indonesia saja. Ini banyak. Ini pertama sudah dapat sampean. Tinggal gimana downloadnya. Ini kan berbayar jurnalnya ya. Jadi kalau 2022 ini Bapak Ibu tahu cara mendownload artikel-artikel berbayar? Tahu ya, dari yang namanya Sci-Hub. Pak Tito tahu ya, Sci-Hub? Tahu ya? Ya. Tapi jurnal di atas Juli 2021 ke atas itu nggak bisa di-download lagi di Hub. Jadi ini nggak bisa ini. Saya biasanya ini kan kebetulan penerima beasiswa LPDP Chelsea juga ya, itu saya minta tolong teman-teman yang di luar negeri ya di-downloadkan gitu. Ya pinjam akun atau di-downloadkan aja juga. Kalau ada yang langganan lebih enak lagi ya, jadi biar karena kita itu loh Bapak Ibu ya kan, terbaru-baru ini itu Pak ya. Jadi saran saya ada 2 itu ya, jadi dengan online assessmentnya dulu kita ke ranah vokasi, karena vokasi itu nggak terlalu banyak penelitiannya. Oke, misalnya kita masuk ranah vokasi secara umum ya. Nah, kita berpikir positif, oke, itu bisa diterima dan terbit, tapi itu kan masih belum ke topiknya ya. Belum ke topiknya, karena yang menjadi syarat namanya syarat untuk lulusan itu adalah terkait topiknya. Terus nanti ada lanjutannya lagi gitu kan. Ini hanya pemancing saja supaya kita bisa masuk ke situ gitu kan. Kalau saya begini, ini beda lagi sebenarnya Pak ya. Saya lari kepada kebijakan kalau saya. Ya, karena itu nggak habis loh. Mohon maaf ya. Publikasi kita harus merupakan bagian dari tugas akhir, disertasi atau tesis kita. Itu nggak logis, sementara disertasinya belum selesai. Gimana bagian dari disertasi ya kan?
Ini nyun sewu kalau di luar negeri ya, seperti guru saya Pak Handoyo namanya, artikel-artikel Scopusnya, tahu enggak Bapak Ibu? Itu terbit atau diproses setelah dia lulus S3, Pak. Logis enggak itu? Kalau memang disuruh harus bagian dari ini ya, disertasi ya, ya disertasinya harus selesai dulu ya, luluskan saya dulu gitu loh Bapak. Dan kita belum lulus, disertasi belum selesai kok minta publikasinya harus bagian dari disertasi, kan nggak logis itu. Atau gini, saya balik pola pikirnya. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah karya ilmiah, tentunya kan ada latar belakang, kemudian ada preliminary study. Nah, maksud saya, kalau saya masuk ke preliminary vokasi secara umum itu belum masuk pre. Betul ya. Nah, untuk berarti saya kan harus ada 2 pre gitu loh maksud saya tadi. Apakah begitu? Vokasi dan assessment. Berarti kan harus 2 gitu ya. Maksudnya Mas Fikri tadi, saya awalnya oke, ini umum, setelah itu nanti Bapak bisa lanjutkan kalau dia bisa terima. Gitu kan maksudnya? Maksudnya untuk topik yang kedua gitu. Iya, berarti kan kita mulai dari awal lagi Pak nanti Pak. Maksudnya memetakan lagi gitu. Atau gini deh, ini saran saja ya. Karena penelitian vokasi yang saya ketahui itu sangat sedikit sekali. Bahkan seluruh dunia gitu ya. Tidak hanya dalam konteks Indonesia. Ini aja Cina baru 1 ya. Gitu. Dan kalau saya bismillah ya, maksudnya saya meyakini topik yang tadi saya sarankan itu kemungkinan besar diterima sama editornya, karena itu menarik gitu, dan itu masih relevan. Tapi kalau Bapak ingin lebih mengerucut lagi ya tentang online assessment di vokasi, saya takutnya tidak ada artikelnya gitu loh, gitu. Iya, untuk SLR ya, untuk SLR. Atau jenengan sudah dapat referensi? Betul. Atau jenengan sudah mengumpulkan referensi tentang online assessment di pendidikan vokasi? Oh, belum dapat. Enggak, tidak ada Pak, setahu saya. Karena ini kan sebenarnya online assessment vokasi itu kan dari kata kunci ya. Vokasi, assessment, sama online education ya, online training lah. Pembelajaran online ya. Jadi ketika membidik vokasi, maka akan ketahuan bahwa ternyata ada gap di assessment vokasi. Ketika membidik assessment saja juga bisa dibuatkan bahwa assessment di vokasi itu sedikit. Nah, di misalnya online training itu juga begitu misalnya. Online training yang berhubungan dengan vokasi dan assessment ternyata sedikit, dan hasil SLR-nya dipakai untuk sebagai boleh kalau jenengan di penelitian nggih. Kalau jenengan bisa berargumentasi nggih kepada kampus nggih. Sebenarnya ini adalah preliminary study saya ya, yang berbasis literature review, bahwa belum ada penelitian tentang topik saya gitu lah. Itu masuk ke situ kalau mau nggih. Untuk ngakali supaya bisa dianggap ini sesuai sebagian. Betul. Dan juga nyun sewu, jenengan kalau nanti memasukkan nggih, ini kan sebenarnya online assessment itu kan masuk ke ranah online learning juga kan, ya kan. Nah, jenengan bisa berargumentasi gini, ini adalah bagian dari bab 2 saya, gitu. Nanti tunjukin ya artikel yang jenengan review itu, ini yang saya kutip di bab 2 saya kalau mau. Gitu. Karena saya yakin nanti jenengan coba cari lagi, atau kita coba cari Pak. Tadi online assessment vocational education, kita coba. Online assessment. Karena kayaknya tadi juga enggak muncul loh artikel. Kalau online assessment-nya saja saya yakin banyak. Tapi untuk yang di bidang di jurnalnya balik Pak. Ini kan cuma di jurnal ini toh. Ya, kan sampai sini tadi. Ini cuma di jurnal ini toh, jadi diganti ini. Ya. Tapi saya mau bilang gini Bapak Ibu ya. Jadi ya nyun sewu Pak. Jadi
apa namanya, keluh kesah jenengan itu bukan cuma jenengan. Hampir semua bimbingan saya itu gitu. Kenapa? Karena ada dua entity, ada dua entitas gitu. Yang pertama kebijakan kampus, yang kedua apa namanya, Scopus gitu. Itu apa ya, kalau mau dibilang itu dua hal yang berbeda menurut saya, terpisah. Kenapa? Karena Scopus punya logikanya sendiri, ya kan? Dan kampus punya logikanya sendiri. Nah, itu yang sering dibenturkan, yang buat kita pusing gitu. Ini ada Scopus. Nah, terus yang kedua adalah apa namanya, institution policy gitu ya, kebijakan kampus. Ini yang sering bertabrakan itu ini. Kayak book review itu banyak itu yang nolak itu. Padahal itu artikel Scopus gitu kan, tapi enggak diterima. Ya nggak apa-apa. Itu berarti ya Indonesia masih belum siap gitu aja. Gitu Pak. Nah, ini contoh online assessment system, bidangnya kalau ini pendidikan, olahraga, physical education, teacher education. Kalau yang di atas engineering, ya ini pendidikan ini ya, teknik Pak. Ini kalau mau ini jenengan bisa ini masuk ini, tapi di vokasi teknik ya. Nah gitu, kalau mau the use of online assessment system etude. Tahunnya agak lama ini, 2004 ya. Kalau mau itu bisa jadi referensi. Itu Pak, kira-kira Pak. Terus apa lagi itu? Peer assessment in distance ya. Coba subjeknya mungkin bisa di ini Pak. Subjeknya ke bawah ini, yang sebelah kiri. Nah, subjeknya ada nggak yang vokasi? Gak susah ya. Nah, ini mungkin engineering and technology coba. Bawah. Ya itu baru satu ya. Ini online laboratory. Ya. Ya itu agak susah jadinya cari artikelnya gitu. Dan kalau cuma satu artikel di review kan kurang ya untuk systematic literature review ya. Gitulah kira-kira Pak. Nanti silakan jenengan olah lagi ya. Kalau saya sih itu yang salah kebijakan kampusnya itu. Ya meskipun hampir seluruh kampus begitu ya. Gitu Pak kira-kira. Oke, ada lagi? Pak Tito sudah dapat jurnal sama ininya? Ya. Tahunnya ini tahun-tahun baru. Dia di berapa gitu gimana? Oh ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu baru ini ya, belum pernah tahu. Kalau ingin melihat Mbak Frida, dimatiin aja kameranya. Melihat Scopus ya, indeksasi Scopus dari sebuah jurnal.